Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Latif Rahman, NIM U 2019-1136 dari kelas Ilmu Al-Quran dan Tafsir 3. Di sini saya akan menyampaikan tentang peranan ilmu semantik dalam kajian ilmu linguistik. Nah, semantik merupakan sebuah ilmu cabang dari ilmu linguistik yang dimana asal mula katanya terdapat dari bahasa Yunani yang artinya semantikos, yang memiliki sebuah pemaknaan, arti, dan mengartikan atau sebagai sebuah penanda seperti itu. Semantik di dalam Al-Quran sebuah pemaknaan yang terikat dengan historical kata yang digunakan dalam sebuah kitab. Maksudnya di sini pemaknaan dari sebuah kitab yaitu melihat sebuah dalam lingkup masyarakat itu dilihat maksud dari ayat Al-Quran ini, sejarahnya itu bagaimana, di dalam masyarakat itu juga bagaimana. Jadi pemaknaan di dalam kitab-kitab penafsiran yang digunakan sebagai dalam sebuah kasualitas historitas seperti itu. Langkah-langkah penelitian semantik ini terdapat 4. Yang pertama, penentuan kata yang akan diteliti, makna dan konsep yang terkandung di dalamnya. Maksudnya di sini seperti kata apa ya? Kata pergi. Nah, apa yang diteliti dalam kata pergi disebut pergi, yakni berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain seperti itu. Konsep yang terkandung adalah dia itu ingin mencari sesuatu di tempat lain tersebut seperti itu. Yang kedua adalah mengungkapkan makna dasar dan relasional. Semisal adalah berpergian, kata dasarnya kan pergi. Nah, relasionalnya, hubungannya adalah berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain seperti itu. Setelah historical di sini sebuah perjalanan, yaitu perpindahan tempat kita berada ke tempat yang lain. Misal saya di sini duduk, nah saya akan pergi ke kamar mandi seperti itu, atau saya akan pergi tidur. Nah, seperti itu. Yang terakhir adalah konsep yang ditawarkan oleh Al-Quran itu sendiri. Nah, sedangkan dalam bahasan konsep yang ditawarkan dalam Al-Quran, ini sebuah pemaknaan. Dalam sini konsep yang ditawarkan yakni pembelajaran ilmu nahwu shorof, perubahan makna kata seperti itu. Sedangkan di dalam ilmu semantik sendiri terdapat 2 periode, yakni periode klasik atau era klasik dan periode kontemporer. Nah, pada pembahasan di era klasik di sini terdapat pada surat Al-Kahfi pada ayat 34-nya tentang pada kata samarun. Samarun jikalau di dalam jikalau di dalam lafaz samar ini merupakan kata-katanya yakni sebuah penjelasannya yakni samarun ini buah-buahan seperti itu. Nah, di dalam surat Al-Kahfi yakni ayat 34, ini pemaknaan di mana wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malau adun nafarona. Di sini kata samarun yang tadinya bermakna buah-buahan, kenapa pada penafsirannya di sini dinamakan dengan harta benda? Karena pada pembahasan samarun ini kan buah-buahan atau tidak tumbuh-tumbuhan. Nah, seperti itu dimaknai dengan kata dengan kata kekayaan lah, seperti itu, harta benda. Karena di sini
aktsaru minka walau wa'azun nafaro. Aktsaru minka, maksudnya lebih banyak darimu di sini apa? Nah, seperti itu. Karena aksar ini menuju kepada makna banyak, dan wa'azun nafaro ini seperti harta benda. Jadi wa kana lahu samarun, dan ketika dia berkata tentang harta benda, dan berkata sahabatnya ini, apabila yuhawirhu, dan ketika dia yuhawiruhu berkata, saya ini memiliki harta yang lebih banyak daripada kamu, seperti itu. Sedangkan pada masa kontemporer saat ini, Toshiko Izuzu analisis semantik pada lafaz Allah, yang dimana dia mencari keseluruhan, yakni lafaz Allah ini maknanya apa, dia cari kumpulkan semuanya dalam ayat-ayat Al-Quran itu. Jadi dia meneliti lebih lanjut tentang maknaan Allah. Allah itu seperti apa? Maksudnya di sini Allah itu seperti apa? Dalam konteksnya yakni Isuzu lebih kepada konteks satu pembahasan seperti itu. Dan semantik merupakan sebuah penafsiran tersendiri. Jikalau di dalam metode pembelajaran penafsiran, yakni semantik merupakan sebuah penafsiran tersendiri, dikarenakan menafsirkannya secara makna. Makna di sini bersandar kepada kata dasar dan kata yang bergandengan atau memiliki koherensi dan memiliki relasi atau kesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Nah, semantik dalam metode penafsiran tersebut dimaknai dengan sebuah metode penafsiran secara bahasa atau secara lugawi, seperti itu. Sedangkan di dalam ilmu semantik tersendiri, yakni terdapat aplikatif, yakni sebuah dalam aplikatif realisasi ilmu semantik sendiri. Yang pertama terdapat makna dasar. Yang dimaksudkan makna dasar di sini pemaknaan sebuah kata atau kalimat itu secara mendasar. Yang kedua adalah struktur batin. Nah, struktur batin di sini mengungkapkan sebuah kalimat atau kata berdasarkan apa yang akan dibahas. Seperti contohnya, seperti kata setan. Setan ini merupakan makhluk terkutuk, seperti musuh dari manusia, seperti itu, musuh yang nyata bagi manusia. Dan setan ini dapat dikategorikan sebagai kata kejahatan, seperti itu. Sedangkan bidang semantik di sini yaitu merupakan sebuah kata yang diambil atau lafaz di dalam Al-Quran yang diambil, seperti kata syayatin atau syaitan. Di sini syaitan itu terbagi menjadi berapa sifatnya. Sifat setan ini seperti apa dan dibagi seperti apa. Nah, semisal contoh seperti faksya. Nah, faksya di sini dimaknai sebagai mungkar, atau dapat dikatakan lain sebagai kata sebagai kata sebuah keburukan, seperti itu. Seperti contohnya kemungkaran, fakhosina, seperti itu. Khosina, fakhosina, fakhsya, seperti itu. Seperti anil fakhsya wal munkar, menjaga dari keburukan dan kemungkaran, seperti itu. Kemungkinan seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan terdapat kata yang kurang dapat dipahami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.